Dewa Perang Yesikai. Bab 801. Gila sekali dia. The Exorcist sama sekali tidak terintimidasi oleh personel bersenjata dari Biro Keamanan Nasional. Sebaliknya, ia mempercepat lajunya dan melesat maju. Situasinya kritis dan personel bersenjata segera melepaskan tembakan. Pada saat yang sama, ban tersebut menembus paku baja di tanah dan meledak dengan suara bang yang keras. Sang pengusir setan tampak sedang berbaring, jadi meskipun kaca depannya pecah, dia tidak terluka. Akan tetapi, bannya bocor dan mobil hanya dapat melaju sejauh tertentu saja. Pada saat itu, Eksorsis pasti akan keluar dari mobil. Kejar mereka. Zhang Ting berteriak keras. Personel bersenjata di samping sudah siap, dan kendaraan off-road bersenjata juga melaju keluar. Cepat masuk ke mobil. Pada saat ini, Yesikai juga melaju, mengerem mendadak dan berhenti di samping Zhang Ting, menurunkan jendela dan berkata dengan keras. Bagus. Cepatlah, dia ada di depan. Zhang Ting terus mendesak. Yesikai juga berusaha sekuat tenaga. Dia melaju dengan kecepatan 100 mil per jam di jalan ini, yang mana 2 kali lipat batas kecepatan. Mobil pengusir setan itu sudah penuh dengan lubang. Dia akan menyetir ke suatu tempat tersembunyi, lalu meninggalkan mobilnya dan melarikan diri. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara keras di depan, api membumbung tinggi ke langit, dan sebuah mobil meledak dan terbakar, mengeluarkan asap hitam yang dapat dilihat dari jarak jauh. Ini adalah mobil yang dikendarai oleh Eksorsis. Apa yang terjadi? Mobilnya meledak. Zhang Ting terkejut. Mungkinkah peluru mengenai tangki bahan bakar? Jangan anggap remeh. Pengusir setan itu sangat licik. Kemungkinan besar dia sendiri yang meledakkan mobil itu. Apa? Ledakan dirimu sendiri. Ya sudah, kita tidak usah bahas itu dulu. Ayo kita ke sana dan lihat. Yesikai terlalu akrab dengan rutinitas ini. Sebenarnya ini adalah strategi pengusir setan untuk melarikan diri. Meskipun mobil itu penuh dengan peluru, tidak ada seorang pun yang menembaknya setelah itu. Bagaimana tangki bahan bakarnya bisa meledak? Itu jelas disengaja. Lihat di sana. Pada saat ini, Zhang Ting tiba-tiba menunjuk ke sebuah gang dan berkata. Yesikai segera menoleh dan melihat seorang pria berpakaian hitam berlari cepat menuju gang. Yesikai mengenalinya sekilas. Pria ini adalah pengusir setan. Itu dia. Yesikai tiba-tiba membelokkan mobilnya, menginjak pedal gas dan bergegas mendekat. Aku akan mengejarnya, kau bawa orang-orang itu ke sini dengan cepat. Yesikai memberi perintah ketika mobil melaju ke pintu masuk gang. Pengusir setan ini adalah seorang kultivator, dan orang-orang biasa tidak dapat mengimbangi kecepatannya, jadi hanya Yesikai yang bisa mengejarnya. Baiklah, hati-hati. Yesikai mengedarkan energi internalnya, mengambil 2 langkah sekaligus, dan menghilang tepat di depan Zhang Ting. Ada beberapa percabangan di gang ini, dan Yesikai nyaris berhasil menghindarinya. Keduanya hanya bisa secara bertahap memperpendek jarak di antara mereka. Sial, apakah ini masih manusia? Pria parubaya di dekatnya terkejut ketika dia melihat 2 sosok melintas di depan matanya seperti mobil. Ia mengira dirinya menderita presbiopia dan melepas kacamatanya untuk membersihkannya. Yesikai tidak lagi peduli menyembunyikan kekuatan batinnya, tetapi dengan kata lain, selama dia cukup cepat, akan sulit bagi orang lain untuk melihatnya dengan jelas. Yesikai bergerak sangat cepat, dan dia bisa bergerak bebas bahkan di gang sempit. Lambat laun, ia berhasil menyusul pengusir setan itu. Ledakan. Brengsek. Saat Yesikai baru saja berbelok di sudut, sebuah peluru langsung mengenainya. Yesikai menggunakan kekuatan internalnya dan menghindar ke samping. Pengusir setan itu berdiri di sana sambil mengarahkan pistol ke arahnya. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 tembakan lagi dilepaskan, tetapi Yesikai menghindarinya dengan mudah. Bukan hanya itu saja, Yesikai pun memanfaatkan kesempatan ini. Dia pun sudah melesat maju hingga jarak 10 meter dari sang pengusir setan, melesat maju dan menendang pistol sang pengusir setan. Pengusir setan, kita bertemu lagi. Yesikai diam-diam merasa senang. Pengusir setan itu hendak memenangkan taruhan 3 hari, tetapi pada hari ketiga, dia benar-benar muncul dan terlihat oleh Yesikai. Tuan Ye, sepertinya kita memang ditakdirkan untuk bertemu. Pengusir setan itu menatap lurus ke matanya dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Anda kalah taruhan. Yesikai berkata dengan dingin. Itu tergantung apakah kau bisa menangkapku. Mata pengusir setan itu menyipit, dan tubuhnya bergerak, berlari menuju dinding di belakangnya. Yesikai melihat bahwa dia ingin melarikan diri,
jadi bagaimana dia bisa membiarkannya melakukan itu? Dia langsung mengejarnya dan langsung meninjunya. Tepat saat tinjunya hendak mengenainya, pengusir setan itu tiba-tiba berbalik, dan sebuah pedang panjang muncul entah dari mana. Pukulan Yesike mengenai pedang panjang itu, dan untuk sesaat, badan pedang itu sedikit bengkok. Yesike memanfaatkan situasi dan melangkah mundur, dan badan pedang kembali ke bentuk aslinya. Sang pengusir setan segera menghunus pedang panjangnya dan menusuk Yesike dengannya. Ledakan. Saat berikutnya, kedua pedang itu saling bertabrakan, dan pedang logam Yesike tiba-tiba muncul. Pedang yang terbuat dari bahan khusus itu sangat keras dan dapat memotong emas dan batu giok, tetapi ketika bertemu dengan pedang pengusir setan, pedang itu menjadi seimbang. Datang lagi. Yesike tersenyum bangga, menggunakan kombinasi teknik pedang. Serangan itu dahsyat dan tak terhentikan. Sang pengusir setan tidak terburu-buru untuk menangkis. Keduanya menggunakan kekuatan internal. Gerakan pedang yang tampaknya ringan membawa kekuatan ribuan pon. Yesike tidak menyangka bahwa kekuatan pengusir setan akan lebih kuat dari yang dibayangkannya. Tidak mengherankan. Terakhir kali di rumah Chen Lianfang, Yesike, Nightmare, dan Phantom Fox bekerja sama untuk mengalahkannya. Tetapi ada kemungkinan juga dia ingin menyerah dengan sengaja. Dasar bocah nakal, kau berkelahi lagi. Pada saat ini, suara yang familiar terdengar lagi di benak Yesike. Dao Hun, kemana saja kamu sebelumnya? Yesike mundur beberapa langkah dengan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka Dao Hun akan berbicara tiba-tiba. Semua ini gara-gara kamu, bocah. Terakhir kali kamu bertarung dengan para orc di hutan berkabut, kalau saja aku tidak berusaha sekuat tenaga melindungi jantungmu, kamu pasti sudah mati sekarang. Nada bicara jiwa pedang penuh dengan keluhan. Aku telah berdiam diri beberapa hari ini untuk memulihkan kekuatan jiwaku. Itu benar-benar menempatkan Anda dalam posisi yang sulit. Dengan Dao Hun, pembantu yang tersembunyi, Yesike merasa lebih percaya diri. Siapa anak itu? Kenapa kalian berkelahi? Dia bajingan. Dao Hun, minggir saja dan lihat bagaimana aku mengalahkannya. Yesike mengambil pedang dan terus menyerang. Pengusir setan, mari kita lihat kemana kau bisa melarikan diri kali ini. Tiba-tiba beberapa sosok melompat keluar dari dinding di belakang. Kedua pria itu tiba-tiba berbalik. Siapa lagi kalau bukan pasukan khusus prajurit ilahi? Pemimpinnya tidak lain adalah Tianjing. Dia melompat dan berlari lurus sambil mengayunkan pedang panjangnya. Pengusir setan itu jelas terkejut dengan kedatangan beberapa orang secara tiba-tiba. Dia tertegun di tempat. Dia tidak bereaksi sampai pedang Tianjing hendak mencapainya. Dia langsung mengambil pedang untuk menangkis, tetapi karena dia menanganinya dengan tergesa-gesa, dia jelas kewalahan. Dia mundur 6 langkah berturut-turut sebelum dia mendapatkan kembali keseimbangannya. Kau datang cukup cepat. Yesike tidak marah karena Tianjing mencuri pujiannya. Sebaliknya, dengan bantuan mereka, pengusir setan pasti tidak akan mampu menolak. Kami punya pelacak, jadi kami segera datang ke sini. Bab 802. Pengusir setan, kau tidak bisa lari kali ini, cepatlah menyerah. Kata Shenwu sambil memegang cambuk panjang. 5 orang mengelilingi pengusir setan di tengah. Jika tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, bukan hanya orang dari Biro Keamanan Nasional, pimpinan Istana Hades, polisi khusus pun akan segera datang dan menghadang pengusir setan di gang ini serta mengepungnya. Haha, ayolah. Pengusir setan itu tidak takut sama sekali. Dia berbalik dan mengayunkan pedang ke arah Yesike. Namun, Tianjing menangkis pedang itu. Kultivasinya nampaknya membaik akhir-akhir ini. Dia menerima beberapa jurus dari pengusir setan secara berturut-turut tanpa menunjukkan banyak usaha. Saya di sini untuk membantu Anda. Pada saat ini, Jingxi juga bergegas membawa 2 pedang lebar dan menyerang pengusir setan itu dari belakang. Hanya hal sepele. Pengusir setan itu berbalik dan mengayunkan pedangnya, dengan mantap menghalangi gerakan Jingxi. Dilihat dari jenisnya, serangan Jingxi termasuk jenis serangan kuat. Yesike juga seorang ahli seni bela diri. Ilmu pedang Jingxi agak mirip dengan gaya pedang lebar gurun, dan ilmu pedang ini menekankan kekuatan guntur, yaitu kemenangan dalam momentum, dan gerakannya sangat mematikan, tetapi masih diblokir oleh pengusir setan, yang membuat Yesike semakin khawatir. Ayo pergi. Feng Huang memegang pedang Tang dan mengedipkan mata pada Shenwu. Keduanya mengangguk dan bergerak pada saat yang sama. Bagus. Mereka berempat menyerang pada saat yang sama, tetapi Yesike tidak segera maju untuk membantu. Di satu sisi,
Dia khawatir pengusir setan itu akan tiba-tiba melarikan diri, jadi dia menjaga pintu keluar. Di sisi lain, ia juga ingin melihat kemampuan tim pasukan khusus ini. Setelah beberapa saat, mereka berlima telah bertarung selama ratusan ronde, tetapi yang paling mengkhawatirkan Ye-Shikei adalah bahwa setelah ratusan ronde, praktisi biasa akan kelelahan. Bahkan baginya, setelah berjuang sekian lama, dia pasti menderita kerugian fisik. Tianjing dan yang lainnya sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Meskipun Ye-Shikei tidak bisa melihat wajah di balik topeng itu, kecepatan serangan pengusir setan itu tidak melambat sama sekali, yang membuat Ye-Shikei semakin khawatir. Sang pengusir setan punya rencana cadangan, ia menyembunyikan kekuatan aslinya. Tianjing, hati-hatilah, bertarunglah dengan cepat dan tegas, jangan bertarung terlalu lama. Ye-Shikei segera mengingatkan, sambil memegang pedang logam erat-erat di tangannya. Bocah, orang di depanmu itu adalah pengusir setan. Pada saat ini, suara jiwa pedang terdengar lagi. Yah, dia penjahat terbaru yang membuat heboh. Ilmu pedangnya sangat hebat. Dia sama sekali tidak kalah dengan 4 orang guru besar lainnya. Tapi tahukah kamu apa yang paling penting? Dao Hun berkata secara misterius. Apa? Pedangnya tajam, tetapi tenaganya sangat lembut. Lebih mirip tarian pedang daripada pertarungan. Jiwa pedang, apa sebenarnya maksudmu dengan ini? Dia sangat kuat, tetapi sangat rendah hati. Begitu pula dengan ilmu pedangnya. Kelihatannya tidak terlalu hebat, tetapi begitu Anda diserang, Anda akan tahu betapa hebatnya ilmu pedang itu. Perkataan Dao Hun membuat Ye-Shikei berpikir dalam-dalam. Sama seperti ular yang sedang berhibernasi menggigit dengan sangat ganas, mungkin mereka telah meremehkan pengusir setan sejak awal. Terakhir kali mereka menangkapnya, itu karena dia tidak melawan. Kalau dipikir lebih dalam lagi, mereka menyuruh cacing itu meretas pos pengusir setan itu untuk memancingnya keluar. Jika Ye-Shikei bisa merencanakannya, bukankah pengusir setan akan memikirkannya? Karena pengusir setan itu berani datang meskipun dia tahu itu jebakan, itu hanya bisa berarti satu hal, yaitu, terakhir kali, dia sudah meramalkan bahwa dia akan tertangkap, tetapi dia yakin bahwa dia bisa melarikan diri. Sungguh mengerikan jika Anda memikirkannya. Mimpi buruk, Jeten, apakah kamu sudah sampai? Ye-Shikei berkata sambil menyalakan Bluetooth. Kami akan segera sampai, Tuan, tunggu saja. Aku tidak peduli, tapi seseorang tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ye-Shikei berkata sambil tersenyum kecut. Biar aku saja. Ye-Shikei bergegas maju dan menusuk jantung pengusir setan itu dengan pedang. Bergabungnya dia tiba-tiba menghancurkan keseimbangan pertempuran. Pengusir setan itu menghadapi Pluto dan tim khusus prajurit dewa pada saat yang sama. Ia mulai merasa kewalahan dan langkahnya menjadi tidak teratur. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, menyerahlah segera, atau aku akan membunuhmu sekarang. Ye-Shikei berkata dengan dingin, meredakan tekanan pertempuran, dan Tianjing dan yang lainnya juga menghela napas lega. Sepertinya kita harus menggunakan keterampilan kita yang sebenarnya. Suara dingin sang pengusir setan membuat kelima orang itu merasa merinding. Ah! Tiba-tiba, sang pengusir setan meraung ke langit, dan semua orang tidak dapat menahan diri untuk mundur selangkah. Dua lubang besar tiba-tiba muncul di kedua sisi pakaian hitamnya. Yang lebih mengejutkan adalah dua lengan terentang keluar dari lubang tersebut. Kelima orang itu membelalakan matanya, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Pengusir setan itu sebenarnya memiliki 4 tangan. Astaga! Bahkan Ye-Shikei yang berpengetahuan luas pun tercengang. Apakah pengusir setan ini bermutasi karena radiasi? Mengapa dia memiliki 4 tangan? Apakah itu suatu mekanisme? Ye-Shikei menatap. Keempat tangan ini tidak tampak aneh dalam penampilan, tetapi bisa juga merupakan suatu mekanisme. Pada saat ini, pengusir setan muncul dengan 3 pedang panjang entah dari mana, 4 tangan dan 4 pedang, menunjuk ke semua orang. Haha, ayolah. Pengusir setan itu tertawa. Tidak apa-apa, lanjutkan saja. Ye-Shikei menyerbu ke depan dan menebas dengan pedangnya, namun dihalangi oleh pedang ganda milik pengusir setan tersebut, sedangkan kedua tangannya yang lain menusuk dari kiri dan kanan. Bang, bang. Dua sosok tiba-tiba muncul, Tianjing dan Jing Xie, satu di kiri dan satu di kanan, menghalangi dua tangan lainnya. Mengapa kita belum sampai? Zhang Ting bergegas datang bersama beberapa orang bersenjata dari Biro Keamanan Nasional, tetapi gang itu sangat dalam, dan Ye-Shikei sebelumnya adalah seorang kultivator, jadi langkahnya relatif cepat, jadi sekarang mereka tampaknya sedikit tersesat. Kapten Zhang, lihat ke sana. Pada saat ini,
seorang pria bersenjata menepuk bahu Zhang Ting dan menunjuk ke samping. Beberapa orang bersenjata bergegas memasuki gang, tampak panik dan sangat curiga. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah Nightmare, Jeton dan Alligator. Mereka hendak pergi untuk mendukung Ye Shikai. Kapten Zhang, mungkinkah mereka kaki tangan pengusir setan itu? Mereka bukan anggota Biro Keamanan Nasional kita, dan perilaku mereka sangat mencurigakan. Orang di depan, berhenti. Zhang Ting setuju. Dia khawatir akan keselamatan Ye Shikai. Mengapa pengusir setan itu masuk ke gang kosong? Mungkinkah untuk memancing Ye Shikai ke sana, lalu menghalangi jalan mundurnya dengan anak buahnya dan mengepung Ye Shikai? Memikirkan hal ini, Zhang Ting tidak dapat lagi menahan kecemasannya. Dia secara tidak sadar percaya bahwa orang-orang ini ada di sini untuk menyerang Ye Shikai. Mimpi buruk, orang-orang dari Biro Keamanan Nasional tampaknya ingin kita berhenti. Jeton melirik Zhang Ting dan yang lainnya dan berkata dengan ringan. Jangan khawatir tentang mereka, ayo kita pergi dan bertemu kembali dengan orang dewasa. Oke. Orang di depan, berhenti di situ. Pada saat yang sama, melihat ketiga pria itu tidak berhenti tetapi malah mempercepat lajunya, dugaan Zhang Ting semakin terkonfirmasi. Dia mengangkat pistolnya dan menarik pelatuknya berulang kali ke arah ketiga pria itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Bab 803. Zhang Ting merasa cemas dan buru-buru menembak. Jika dia bisa melihat Nightmare dengan jelas, dia akan segera mengerti bahwa mereka adalah bawahan Ye Shikai. Zhang Ting belum pernah melihat Jeton dan Alligator, tapi dia tahu Nightmare. Dia pernah bertemu dengannya sebelumnya saat dia menangkap Sun Long dan saat dia pertama kali menangkap eksorsis. Namun sekarang, pelurunya sudah ditembakkan. Sial, orang-orang ini benar-benar melepaskan tembakan. Buaya mengayunkan belatinya dan beradu dengan peluru, menimbulkan percikan api. Mimpi buruk melirik Zhang Ting. Dia memiliki mata elang dan mengenali Zhang Ting sekilas, tetapi dia tidak berniat untuk memperhatikannya. Beberapa peluru sama sekali tidak menjadi ancaman bagi seorang petani. Jangan pedulikan mereka, ayo kita pergi ke sana secepatnya. Kata mimpi buruk dengan dingin. Baiklah, ayo berangkat. Tunggu, gencatan senjata. Pada saat ini, Zhang Ting tampaknya telah menyadari ada sesuatu yang salah dan segera meminta personel bersenjata dari Biro Keamanan Nasional untuk menghentikan tembakan. Mengapa orang itu terlihat begitu familiar? Zhang Ting bergumam, dan semua orang mengikuti tiga orang di depan dan berlari lebih dalam ke gang. Pada saat yang sama, pertempuran sengit sedang terjadi di tempat Ye Shikai. Pengusir setan itu menggunakan metode yang tidak diketahui untuk menumbuhkan 4 lengan, masing-masing memegang pedang, dan melawan orang-orang dari segala arah pada saat yang sama. Tampak seolah-olah dia memiliki mata di punggungnya, dan keempat lengannya tampak dikendalikan oleh 4 otak, dan mereka sebenarnya dapat menangkis secara terpisah. Ayo! Serangan Ye Shikai sungguh dahsyat, namun ia masih belum mampu menembus pertahanan pengusir setan itu. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan sejati sang pengusir setan begitu menakjubkan. Jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1, Ye Shikai takut bahwa dia benar-benar tidak akan menjadi lawan dari monster berlengan 4 ini. Apa yang membuat mereka merasa paling berbahaya adalah, kecuali Ye Shikai dan Tian Jing, 3 orang lainnya mulai berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Meskipun para pengusir setan itu menggunakan keempat tangan mereka secara bersamaan, namun kemampuan pedang masing-masing tangan sangatlah hebat, seolah-olah ada 4 pengusir setan. Elemen api. Melihat ini, Ye Shikai mengeluarkan elemen api dari cincin penyimpanan. Ini adalah harta karun Atlantis dan salah satu dari 4 elemen. Api memiliki suhu yang sangat tinggi. Ye Shikai memegang pedang di tangan kanannya dan mengendalikan elemen api dengan tangan kirinya, memadatkannya menjadi bola api dan membakar ke arah tubuh pengusir setan. Pengusir setan itu menggunakan pedangnya beberapa saat, dan energi pedang yang tak terlihat benar-benar memotong bola api itu menjadi 2 bagian. Melihat Ye Shikai berbalik, dia pun tidak ragu-ragu. Dia mengedarkan elemen api dan menyemprotkannya secara acak. Api yang dahsyat membakar dengan ganas. Pengusir setan tidak boleh bisa menghalanginya terlalu lama. Melihat Tian Jing berbalik, dia menyerang dari belakang. Keduanya berada satu di depan dan satu di belakang. Tian Jing tiba-tiba mengintensifkan serangan dari belakang, tetapi pengusir setan itu tidak berani mundur karena di sisi lain ada elemen api milik Ye Shikai. Aku tidak menyangka ada harta karun seperti itu. Pengusir setan itu jelas sedikit terkejut. Dia sedikit malu dengan kobaran api dan hanya bisa terus mundur. Namun,
dia dikelilingi oleh orang-orang dari pasukan khusus senjata ilahi dan tampak sedikit bingung untuk beberapa saat. "Huff, Tuan Ye, sampai jumpa lain waktu." Pengusir setan itu menoleh dan berkata dengan dingin. Melihat ini, Ye Shikai tahu bahwa dia ingin melarikan diri, tetapi itu tidak semudah itu. Dengan pedang tajam di tangannya, dia hendak menyerbu ke depan sambil berbicara. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam melesat di udara, dan Nightmare turun dari langit dengan dua tombak tangan hitam pekat, menebas ke arah kepala sang pengusir setan. Brengsek. Pengusir setan itu tampak marah, atau mungkin cemas akan bantuan mimpi buruknya. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menangkis tombak itu dengan kedua pedangnya. Ujung tombak itu bahkan dekat dengan wajahnya. "Kamu akhirnya di sini." Ye Shikai menghela napas lega saat melihat kedatangan Nightmare. Lebih baik datang pada waktu yang tepat daripada datang lebih awal. Dengan cara ini, meskipun jalan mundur sang pengusir setan terhalang sepenuhnya, wajah para anggota pasukan khusus prajurit ilahi tidak begitu baik ketika mereka melihat kedatangan mimpi buruk. Meskipun Ye Shikai adalah Raja Neraka, dia kini telah berakar di Tiongkok dan juga merupakan instruktur pasukan khusus Longya. Dia juga membantu mereka memecahkan kasus. Baik Jin Li, Song Tian, maupun Yan Kuan, mereka semua sangat mempercayainya, namun bukan berarti anggota Istana Dunia Bawah lainnya juga dapat dipercaya. Setidaknya, Biro Keamanan Nasional tidak berpikir demikian. Di mata mereka, Nightmare, seperti Zeus dan Poseidon, adalah sosok dari dunia bawah asing yang harus diwaspadai, tetapi sekarang, ia adalah rekan satu tim. Walaupun mereka mempunyai posisi yang berbeda, kekuatan mereka diakui. Mimpi buruk, sebagai orang kedua setelah Ye Shikai di Istana Dunia Bawah, menempati peringkat pertama di antara keempat jenderal. "Tuan, kami juga di sini." Jeton dan Aligator mengikuti dan mengepung eksorsis. "Sekarang mari kita lihat kemana kau bisa lari." Kepercayaan diri Ye Shikai meningkat pesat, dan dia memimpin dan bergegas maju. Melihat perubahan itu, Nightmare dan yang lainnya segera maju untuk menyerang. Kedelapan orang itu mengelilingi sang pengusir setan dengan erat. Sekarang, meski dengan 4 tangan, itu tidak cukup untuk bertarung. Pada saat ini, tatapan pengusir setan perlahan tertuju pada Shen Wu dan Feng Huang. Di antara kedelapan orang itu, kekuatan mereka relatif lemah, dan serangan mereka adalah tipe keterikatan, tanpa serangan yang kuat, yang juga memberi kesempatan kepada pengusir setan. Kesempatan untuk melarikan diri. Pengusir setan itu tiba-tiba berbalik dan bergegas menuju kedua orang itu. Feng Huang mengayunkan pedang tangnya dengan keras, namun dihalangi oleh pedang pengusir setan. Shen Wu juga mengayunkan cambuknya, tetapi yang lebih mengejutkan lagi adalah cambuk itu mengenai pengusir setan itu dengan santai, tetapi dia tidak peduli dan menebasnya dengan dua pedang panjang dari kiri dan kanan. Hati-hati. Tianjing dan Jingxie panik dan melesat ke sisi Shen Wu untuk memblokir gerakan fatal itu. Pengusir setan itu akhirnya menunggu kesempatan ini dan menendangnya dengan ganas. Shen Wu menghindar dengan sempurna dan menyilangkan tangan untuk melindungi dadanya. Ledakan. Pengusir setan itu menendang Shen Wu tepat di lengan, dan tubuh mungilnya terlempar seperti layang-layang yang talinya putus dan menghantam dinding dengan keras. "Hentikan dia." Ye Shikai segera memesan. Nightmare dan Jeton bergegas maju, tetapi pengusir setan itu tampaknya sudah siap. Dia selangkah lebih cepat dan menghindari serangan keduanya. Ye Shikai mengaktifkan elemen api dan bola api melesat ke langit, tetapi pengusir setan itu bertekad untuk melarikan diri dan benar-benar menggunakan tubuhnya untuk menahan kerusakan akibat api. Pakaian luarnya langsung terbakar, memperlihatkan daging di bawahnya. Sang pengusir setan melangkah ke dinding batu, melompat, memanjat dinding batu, dan berlari semakin dalam ke gang. "Tuan, ayo kita kejar dia dengan cepat." Jeton tampak enggan melepaskan bebek di mulutnya, ini dan segera meminta instruksi kepada Ye Shikai. Namun, dia dan Tianjing sama-sama patah hati. Mereka tahu betul bahwa begitu pengusir setan itu memanjat tembok dan melarikan diri, mereka tidak akan bisa lagi mengejarnya. Pertama, pengusir setan itu sangat cepat dan gang itu rumit. Kedua, penduduk di sini banyak. Jika pencarian besar-besaran dilakukan, warga mungkin terluka. Setelah menimbang untung ruginya, tidak masuk akal untuk mengejarnya. Tidak mungkin. Ye Shikai menghela nafas dan bertukar pandang dengan Tianjing. Keduanya merasa menyesal. Jika bukan karena kamu, bagaimana pengusir setan itu bisa melarikan diri? Jeton sedikit tidak yakin dan menyalahkan Shen Wu yang terluka dan lainnya. Bab 804. Apa hakmu untuk mengatakan itu padaku?
Tidak bisakah kau melihat bahwa dia sudah terluka? Ketika Jingxi mendengar apa yang dikatakan Jeton, dia langsung menjadi marah. Dia mengambil dua pedang panjang dan ingin bergegas untuk memberinya pelajaran. Jika kamu tidak punya kekuatan, jangan keluar dan mempermalukan dirimu sendiri. Jika tidak, kamu akan melukai diri sendiri dan menjatuhkan rekan setimu. Kata mimpi buruk dengan dingin. Dia adalah orang yang kuat dan secara alami berpikir bahwa Shen Wu dan Feng Huang hanyalah fas. Di sisi lain, ia juga berpikir bahwa karena kedua wanita itulah sang eksorsis berjuang mati-matian untuk bisa menerobos. Lalu siapa kamu? Phoenix berdiri dan melotot ke arahku. Kenapa? Kamu mau latihan, kan? Buaya itu melangkah maju dan menantang. Baiklah, mari kita coba. Ayo. Berhenti. Berhenti. Ye Shikai dan Tianjing berteriak serempak, dan bawahan kedua belah pihak langsung terdiam. Tampaknya operasi gabungan pertama antara Biro Keamanan Nasional dan Istana Dunia Bawah tidak begitu mulus. Semua orang bertanggung jawab atas masalah ini. Jangan mengabaikannya. Ye Shikai berkata tanpa daya. Saat ini, prioritas utama adalah menangkap pengusir setan bersama-sama. Tianjing juga menyetujuinya. Keduanya adalah komandan, dan seorang komandan yang kompeten tidak akan mengejar tanggung jawab di tempat kejadian. Yang harus dia lakukan adalah merencanakan tindakan selanjutnya dan menebus kesalahannya. Tuan, apakah Anda yakin kita benar-benar ingin bertindak dengan mereka? Saya rasa mereka tidak akan banyak berguna. Mimpi buruk berkata dengan dingin, tanpa menunjukkan wajah apapun. Dia selalu berterus terang, dan ditambah dengan kekuatannya yang dahsyat, hampir semua orang di Istana Dunia Bawah dimarahi olehnya. Kamu, percaya atau tidak, aku bisa menangkapmu sekarang juga. Phoenix marah lagi setelah mendengar ini, dan mengambil pedang Tang untuk menyerang. Bagaimanapun, Istana Dunia Bawah masih merupakan kekuatan bawah tanah di Yanjing, dan sekarang kedua belah pihak bekerja sama untuk kepentingan bersama. Jika tidak ada pengusir setan, mereka mungkin akan bertarung segera setelah mereka bertemu. Sekarang, Nightmare jelas marah dengan kata-kata Phoenix. Yang paling dibencinya adalah orang-orang yang tidak memiliki kekuatan namun tetap berteriak. Kamu bisa mencobanya. Mimpi buruk berkata dengan dingin, hawa dingin tiba-tiba hilang, dan dia mengepalkan kedua tombak di tangannya. Melihat ini, Jeton dan Aligator pun bersiap untuk bertarung. Baiklah, hentikan. Ye Shikai melangkah maju dan berteriak. Tianjing juga membujuk beberapa anggota tim pasukan khusus Shenbing. Setelah banyak upaya, kedua belah pihak menjadi tenang. Di mana pengusir setan? Pada saat ini, Zhang Ting juga datang dengan personel bersenjata dari Biro Keamanan Nasional. Melihat kedua belah pihak tampaknya telah memakan bubuk mesiu, dia merasa sedikit malu dan bingung sejenak. Biarkan dia lari. Ye Shikai berkata dengan ringan. Apa? Bagaimana kau bisa membiarkan dia kabur? Mari kita bicarakan hal itu saat kita kembali. Ye Shikai menatap Tianjing, memberi isyarat agar dia membawa pasukan khusus Shenbing kembali terlebih dahulu. Kalian bertiga sebaiknya kembali dulu. Ya, pemimpin tim. Kamu terlalu impulsif tadi. Kalau kamu mulai berkelahi, pernahkah kamu memikirkan akibatnya? Tuan, saya terlalu bersemangat saat itu. Maaf. Setelah tenang, Jeton menyadari kesalahannya sebelumnya. Jika dia bertarung dengan Feng Huang dan yang lainnya di sini, itu akan menyakitkan bagi kerabatnya dan menyenangkan bagi musuh-musuhnya. Namun di Yanjing, jika dia bertengkar dengan Biro Keamanan Nasional, itu akan mendatangkan serangkaian masalah. Lupakan. Tuan, mengapa kita tidak menangani kasus ini saja? Ini kan urusan Biro Keamanan Nasional, mengapa Anda mau ikut campur? Kata buaya dengan sedikit kebingungan. Itu karena alasan pribadi. Karena aku sudah menerima bantuan ini, tidak ada alasan bagiku untuk menyerah di tengah jalan. Tuan, meskipun kami tidak berhasil menangkap pengusir setan kali ini, kami telah berhasil menahan semangat juangnya. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi Istana Dunia Bawah untuk berkembang di Yanjing. Kata mimpi buruk dengan tenang. Katakan padaku apa yang kamu pikirkan. Setelah mendengar ini, Ye Shikai tiba-tiba merasa penasaran. Bagaimana pengusir setan itu bisa berhubungan dengan pengembangan Istana Dunia Bawah di Yanjing? Musuh dari musuhku adalah temanku. Kita sekarang bersekutu dengan Biro Keamanan Nasional. Kita dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk perlahan-lahan menyusup ke dalam kekuatan Istana Hades. Ini akan membuat Biro Keamanan Nasional tidak puas, dan mereka tidak akan punya alasan untuk secara aktif mengusir kita. Nightmare melanjutkan,
Dan saat ini, saya pribadi tidak berpikir Biro Keamanan Nasional akan mengambil tindakan terhadap kami terlebih dahulu. Apa yang kau katakan memang masuk akal, tapi aku tidak ingin Istana Dunia Bawah berkembang lebih jauh di Yanjing. Yesike percaya bahwa Biro Keamanan Nasional akan tetap waspada terhadap kekuatan bawah tanah. Kalau Istana Dunia Bawah memanfaatkan kesempatan ini untuk berkembang, di satu sisi, mereka akan memanfaatkan kemalangan seseorang dan dikritik, dan kedua, jika mereka melakukan hal itu, mereka pasti akan menimbulkan pertentangan keras dari Biro Keamanan Nasional, yang kemudian akan sangat sulit untuk dihadapi. Tuan, jika kita tidak berkembang sekarang, Biro Keamanan Nasional pasti akan mulai menyerang balik kita setelah insiden eksorsis selesai. Saat itu, kita tidak akan memiliki fondasi yang kuat, dan itu akan menjadi bencana bagi kita. Yesike tidak setuju dengan kata-kata Nightmare. Bukankah Istana Dunia Bawah juga berakar di Yanjing sebelumnya, dan Biro Keamanan Nasional tidak mengambil tindakan untuk mengatasinya? Saya kira tidak demikian. Yesike juga tahu bahwa sebagian alasan mengapa Biro Keamanan Nasional tidak mengambil tindakan adalah karena dia. Bagaimanapun, Yesike adalah Pluto, dan mengambil tindakan langsung sama saja dengan memaksanya. Namun setelah dipikir-pikir lagi, kedua belah pihak hampir bertengkar hari ini. Akankah Biro Keamanan Nasional menutup mata di masa mendatang? Jika mereka memiliki kemampuan dan waktu yang tepat, mereka mungkin benar-benar mengambil tindakan untuk menghilangkan ancaman tersembunyi ini. Ini adalah kebenaran sederhana bahwa siapa yang akan merasa nyaman membiarkan orang asing yang mengancam tinggal di rumah mereka. Yesike sangat memahami hal ini. Jika kejadian hari ini dilaporkan ke Biro Keamanan Nasional, sikap mereka terhadap Istana Dunia Bawah pasti akan berubah. Dan jika kita memanfaatkan masa bulan madu yang langka ini untuk membangun kekuatan dunia bawah, mungkin Biro Keamanan Nasional akan lebih waspada saat itu. Bahasa Indonesia. Hari berikutnya. Eropa. Kuil bulan. Jadi, Anda sekarang ragu-ragu tentang masalah ini. Seorang wanita cantik berpakaian kain kasa putih perlahan duduk di samping Yesike, dengan sedikit tatapan dingin di matanya, dan senyum langka di wajahnya yang dingin. Orang ini pasti Jikian atau orang lain. Yesike mengusap pelipisnya karena malu, menatap wanita di depannya, dan tiba-tiba tersenyum pahit. Ngomong-ngomong, aku ingin memberimu kejutan, tapi aku tidak menyangka kau sudah tahu. Hantu itu yang memberitahumu, kan? Tidak. Jikian berkata dengan ringan. Yesike sedikit terkejut. Apakah dia tahu kalau dia akan datang? Itu dugaanku. Jikian tersenyum sedikit. Tebakanmu cukup akurat. Sebenarnya, kamu tidak perlu datang. Kasus ini sangat sulit saat ini. Jika kamu datang jauh-jauh ke sini, orang-orang di Yanjing pasti akan bergosip tentangmu. Tidak masalah. Mereka tidak punya hak untuk mencampuri urusanku. Yesike tiba-tiba mengalihkan pembicaraan dan berkata, bagaimana kalau aku kembali sekarang? Jika kamu berani pergi, kamu tidak akan pernah datang lagi. Bab 805. Yesike berpura-pura pergi dan berdiri, tetapi mendapati Jikian berbalik membelakanginya dan tampak tidak senang. Baiklah, mengapa kamu marah sekarang? Yesike tersenyum dan memeluk pinggang ramping Jikian dari belakang. Karena dia ada di sini, tentu saja dia ingin merayakan ulang tahunnya bersamanya. Tidak ada alasan baginya untuk pergi lebih dulu. Dia telah mempersulit Jikian selama ini. Mereka berdua bahkan tidak punya waktu untuk mengobrol baik-baik. Ngomong-ngomong, ini hadiahku untukmu. Yesike mengeluarkan kotak hitam dari ranselnya. Apa itu? Jikian berkata ringan, tetapi ada sedikit harapan dalam kata-katanya. Terlihat bahwa dia sangat menantikan Yesike merayakan ulang tahunnya bersamanya. Di balik penampilannya yang dingin, dia masih memiliki sisi feminin. Dia masih sangat terkejut dengan kedatangan Yesike. Anda akan tahu jika Anda membukanya. Yesike tersenyum misterius. Ketika dia membukanya, dia melihat gelang giok hijau muda, yang transparan dan cemerlang, dan itu jelas merupakan sebuah harta karun. Sebenarnya, aku tidak tahu hadiah apa yang harus kuberikan padamu. Kau sudah memiliki semua yang bisa kuberikan padamu. Hadiah ini diberikan kepadaku oleh seorang teman lama. Yesike sedikit tidak berdaya. Jikian bukan hanya pemilik kuil bulan, tetapi juga seorang miliarder wanita terkenal di dunia bisnis Eropa. Dia tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Gelang giok ini adalah barang mewah di mata orang biasa, tetapi di mata Jikian, itu hanya sekadar cincin giok. Kedatanganmu adalah hadiah terbaik untukku. Jikian tersenyum tipis,
lalu dengan hati-hati mengeluarkan gelang giok itu dan mengenakannya di tangannya. Gelang giok biru kehijauan mempercantik lengannya, membuatnya tampak sangat feminin dan anggun. Maaf karena tidak menghabiskan lebih banyak waktu denganmu. Yesike berkata sambil tersenyum kecut. Kamu punya urusanmu sendiri, aku mengerti. Baiklah, ini masih pagi, mari kita makan malam nanti. Yesike merasa sedikit lebih baik ketika dia melihat Jikian tidak menyalahkannya. Sekalipun dia hanya bisa menemaninya selama setengah hari, dia ingin menghabiskan setengah hari yang paling indah. Ngomong-ngomong, tunggu sebentar. Pada saat ini, Jikian tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menghentikan Yesike, lalu dengan cepat berjalan masuk ke dalam rumah dan keluar semenit kemudian. Aku akan memberikan benda ini kepadamu. Jikian membuka tangannya, dan bola energi yang memancarkan cahaya biru melayang di atas tangannya. Yesike mengenalinya sekilas. Itu adalah elemen air. Sejak kita keluar dari Atlantis terakhir kali, elemen air dipegang oleh Jikian, elemen udara dan elemen tanah masing-masing berada di tangan Wang Kai dan Athena, sedangkan elemen api dipegang oleh dirinya sendiri. Tidak, benda ini terlalu berharga. Meski keduanya memiliki hubungan dekat, Yesike tetap terkejut. Itu adalah harta karun. Bahkan 12 dewa pun bermimpi mendapatkannya. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak menginginkannya. Ambillah. Keempat elemen itu dapat menekan energi penyakit yang disebabkan oleh iblis dalam tubuhmu. Selain itu, kepribadian kedua seharusnya tidak muncul lagi. Jikian berkata dengan ringan. Tidak baru-baru ini. Kalau saja aku tidak bertemu dengan pengusir setan, aku tidak perlu menggunakan tenaga dalamku. Yesike menggelengkan kepalanya berulang kali. Kalau begitu, sebaiknya kamu lebih memperhatikan. Saya mengerti. Yesike mengangguk. Jikian tersenyum tipis dan menyerahkan elemen air. Ini lebih baik tidak digunakan. Simpan saja dan gunakan untuk berjaga-jaga. Yesike masih sedikit ragu. Jika bukan karena kamu, bagaimana aku bisa mendapatkan harta karun itu? Jikian mendekatkan mulutnya ke telinga Yesike dan berbisik lembut. Baiklah, aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Ambil saja. Yanjing, grup tianya. Aduh. Su Qingyu mengeluarkan serbet, dengan ekspresi sedikit lelah di wajahnya. Qingyu, apakah kamu masuk angin? Pada saat ini, Anlan perlahan membuka pintu kantor dan menyerahkan secangkir kopi panas. Ayo, minum secangkir kopi. Lan, terima kasih. Terima kasih kembali. Anlan berkata sambil tersenyum, duduk di sofa dan bertanya, ngomong-ngomong, apa yang sedang dia lakukan sekarang? Dia sibuk sepanjang hari, seperti orang yang sibuk. Saat ini dia membantu Biro Keamanan Nasional menyelidiki sebuah kasus. Benarkah? Apakah kita perlu pergi ke Eropa untuk menyelidiki kasus ini? Anlan mengganti topik pembicaraan, dan pena di tangan Su Qingyu tiba-tiba berhenti. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia mempunyai urusan di Eropa dan akan kembali malam ini. Su Qingyu melanjutkan tanpa melihat ke atas. Benarkah, Qingyu? Kau tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Su Qingyu mengerti arti kata-kata Anlan. Dia mungkin saja berpikir begitu. Anlan tidak mengenal Jikian, tetapi Su Qingyu mengenalnya sangat baik. Jikian berada di Eropa. Alasan mengapa Yesike tiba-tiba pergi ke Eropa mungkin ada hubungannya dengan Jikian. Namun, Su Qingyu tidak tahu bahwa Yesike sedang merayakan ulang tahunnya, jadi dia tidak banyak bicara. Dia masih berharap memberi Yesike lebih banyak ruang. Seorang teman saya baru saja bercerai karena suaminya punya selingkuhan di luar nikah. Akibatnya, mereka bercerai setelah 5 tahun menikah. Anlan melanjutkan. Dia ingin mengingatkan Su Qingyu bahwa bukan karena dia tidak percaya pada karakter Yesike, tetapi dunia luar yang penuh warna akan membuat siapapun terjerumus ke dalamnya. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Lebih dari itu, jika sebuah pernikahan tidak dikelola dengan baik, maka pernikahan itu hanya akan tinggal nama saja. Anlan, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Aku percaya padanya. Dia benar-benar dalam masalah. Ketika Su Qingyu menghibur Anlan, dia juga menghibur dirinya sendiri, atau lebih tepatnya, menipu dirinya sendiri. Baiklah, pikirkan apapun yang kau mau. Pokoknya, kau harus berhati-hati. Anlan tidak berdaya saat melihat Su Qingyu tidak tergerak. Ngomong-ngomong, Qingyu, apakah kamu mendengar berita tentang pengusir setan baru-baru ini? Anlan tiba-tiba berkata. Yah, tentu saja aku tahu. Su Qingying mengangguk. Dia tidak hanya tahu tentang masalah ini,
tetapi juga tahu bahwa orang yang menangani kasus ini adalah Ye Shikai. Kudengar dia telah membunuh beberapa orang. Sebaiknya kau berhati-hati. Tentu saja. Su Qingyu tidak khawatir. Dia merasa lega bahwa Elena bertanggung jawab untuk melindungi keselamatannya. Presiden, Menteri An, ini adalah dokumen yang diserahkan dari bawah. Tepat saat aku memikirkan Elena, dia kebetulan masuk. Dia memiliki perawakan tinggi seperti wanita Eropa dan Amerika, hidung mancung, dan fitur wajah yang cantik. Saat pertama kali masuk perusahaan, dia juga menarik perhatian. Namun kemudian dia mengetahui bahwa Elena dikirim oleh Ye Shikai untuk melindungi keselamatannya. Baiklah, Qingyu, aku akan kembali ke departemen dulu. Jangan lupa apa yang kukatakan. Anlan mengambil dokumen itu dan berkata dengan ringan. Baiklah, kamu kembali dulu. Presiden, kalau tidak ada yang lain, saya kembali dulu. Setelah Anlan pergi, Elena hendak pergi, tetapi tiba-tiba dihentikan oleh Su Qingyu. Tunggu sebentar. Bos, apakah ada yang bisa saya bantu? Elena, apakah kamu tahu apa yang dia lakukan di Eropa? Bersambung.